Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai filosofi dasar-dasar penelitian pendidikan. Seperti yang terlihat di layar teman-teman semua, itulah yang rekan-rekan yang bertugas pada kelompok 1. Next slide. Baiklah, untuk materi yang pertama akan saya bacakan sendiri yaitu mengenai makna dan cara mendapatkan pengetahuan. Makna pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang menurut seseorang. Menurut Noto Anmijo tahun 2019, pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, peraba. Sebagai pengetahuan manusia didapat melalui mata dan telinga. Selanjutnya menurut Rusmini tahun 2014 halaman 79, pengetahuan adalah suatu istilah yang digunakan untuk mengatakan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Artinya pengetahuan selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Next slide. Menurut Ridwan tahun 2021 halaman 8, pengetahuan adalah hasil dari proses mencari tahu, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak dapat menjadi dapat. Ahli lain mengungkapkan pengertian pengetahuan yaitu akumulasi pengalaman indrawi yang dicatat, terekam dalam otak masing-masing, diberi nama setempat dan dikomunikasikan seperlunya secara abstrak tanpa menunjukkan benda yang bersangkutan secara fisik. Madil Aga dalam Budiman tahun 2019. Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwasanya pengetahuan merupakan suatu hasil dari suatu mencari kebenaran melalui pengalaman panca indera seperti melihat, mendengar, mencium, meraba, dan merasa. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Selanjutnya pemateri kita serahkan kepada Diva Azani. Kepada Diva Azani, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang secara garis besar terdapat 6 tingkatan pengetahuan menurut Noto Atminojo tahun 2014, yaitu yang pertama tahu, yang kedua memahami, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, yang keenam evaluasi. Lalu cara memperoleh pengetahuan yaitu ada 4 cara menurut Wibowo. Yang pertama, metode keteguhan, yaitu berpegang teguh pada pendapat yang sudah diyakini kebenarannya sejak lama. Yang kedua, metode otoritas, yaitu merujuk pada pernyataan para ahli atau yang memiliki otoritas. Yang ketiga, metode intuisi, yaitu berdasarkan keyakinan yang kebenarannya dianggap terbukti dengan sendirinya atau tidak perlu pembuktian lagi. Yang keempat, metode ilmiah, yaitu berdasarkan kaidah keilmuan, sehingga walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda-beda, namun dapat menghasilkan kesimpulan yang sama. Selanjutnya, menurut Noto Atminojo dan Imas Masturor dan Nauri Anggita membagi ke dalam 2 bagian besar cara untuk memperoleh pengetahuan. Yang pertama, cara non-ilmiah atau tradisional, yaitu melalui cara coba salah atau trial and error, secara kebetulan, cara kekuasaan atau otoritas, pengalaman pribadi, cara akal sehat, kebenaran melalui wahyu, kebenaran secara intuitif melalui jalan pikiran, induksi, dan edukasi. Yang kedua, cara ilmiah atau modern. Penelitian dilaksanakan melalui uji coba terlebih dahulu sehingga instrumen yang digunakan valid dan reliable dan hasil penelitiannya dapat digeneralisasikan pada populasi. Kebenaran atau pengetahuan yang diperoleh betul-betul dapat dipertanggungjawabkan karena telah melalui serangkaian proses ilmiah. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Diva Azani yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Sophia Ufa. Kepada Sophia, disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu pengetahuan dan pengertian dasar keilmuan. Hakikat ilmu pengetahuan. Definisi ontologi. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan alam yang sebenarnya secara universal. Yang menurut Ino tahun 2004. Yang kedua yaitu kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos, being, dan logos, logik. Jadi ontologi adalah the theory of being, being, teori tentang kebenaran sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Kemudian ontologi adalah teori atau studi tentang yang ada seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas.
Jadi disimpulkan bahwa ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang keberadaan atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang baik itu berupa realitas fisik maupun metafisik. Yang kedua, aksiologi. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya, menurut Dani Fardiansyah. Menurut Wiosono, seperti yang dikutip Surajio, aksiologi adalah nilai-nilai yang sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian, serta penerapan ilmu. Aksiologi adalah bidang yang menyelidiki nilai-nilai value, dan jadi aksiologi adalah merupakan suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Yang ketiga yaitu epistemologi. Epistem berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori, uraian atau ulasan. Jadi epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang apa pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan. Hal tersebut diungkapkan oleh Muzayyan Arifin. Kemudian epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan manusia. Persoalan pokok yang berkembang dalam epistemologi adalah meliputi sumber-sumber pengetahuan. Watak dari pengetahuan manusia, apakah pengetahuan itu benar atau valid ataukah tidak? Bagaimana pengetahuan manusia itu didapat, dengan cara apa dan apa-apa saja syarat yang harus dipenuhi. Sehingga epistemologi sampai pada problem hubungan metodologi dengan objek dari ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan epistemologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Sophia Alfa yang telah menjelaskan materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulfa Sumayanti. Kepada Ulfa disilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian dasar keilmuan. Yang pertama yaitu konsep dasar keilmuan. Konsep dalam metode ilmiah atau metode dasar keilmuan terwujud di dalam model dan hipotesis. Model di sini yang bermaksud yaitu suatu gambaran abstrak yang diperlukan terhadap sekelompok fakta atau gejala. Sedangkan hipotesis merupakan suatu kerangka yang bersifat sementara untuk kepentingan pengujian dan pangkal penyelidikan lanjut demi untuk pembuktian yang lebih sempurna. Selanjutnya yaitu hukum dasar keilmuan. Hukum dasar keilmuan dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan tentang Perguruan Tinggi di Indonesia Nomor 22 Tahun 1961 mengklasifikasikan ada 4 kelompok. Yang pertama yaitu ilmu agama atau kerohanian yang meliputi ilmu agama dan ilmu jiwa. Yang kedua ilmu kebudayaan yang meliputi ilmu sastra, ilmu sejarah, ilmu pendidikan, dan ilmu filsafat. Yang ketiga yaitu ilmu sosial yang meliputi ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu sosial politik, dan ilmu ketatanegaraan, ketataniagaan. Dan yang terakhir yaitu ilmu eksakta dan teknik yang meliputi ilmu hayat, ilmu kedokteran, ilmu farmasi, ilmu kedokteran hewan, ilmu pertanian, ilmu pasti alam, ilmu teknik, ilmu geologi, dan ilmu oceanografi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Ulfa Sumayanti yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Maulidia Putriani ini. Kepada Nurul dipersilahkan. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, fakta. Fakta menurut Indrisyani mengatakan bahwa fakta adalah hal, keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Selanjutnya itu konsep. Menurut Hamporakis, konsep dapat digambarkan sebagai representasi mental sistematis dari alam dan memiliki tempat dan peran sentral dalam sains. Selanjutnya yaitu teori. Menurut Karlinger, yang terjemahannya sebagai berikut, suatu teori adalah seperangkat pengertian atau konsepsi, definisi, dan proposisi yang saling berkaitan yang menyajikan suatu pandangan yang sistematis dari berbagai fenomena dengan mengungkapkan adanya hubungan yang spesifik antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena tersebut.
Selanjutnya yang terakhir yaitu prinsip. Prinsip merupakan pernyataan yang kurang umum daripada hukum, seperti prinsip Archimedes menurut Giancoli tahun 2019. Prinsip merupakan pernyataan yang berlaku bagi sekelompok gejala tertentu yang mampu menjelaskan suatu kejadian. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Nurul yang telah menjelaskan materi sebagai penutup tadi. Demikianlah presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kami akan membuka sesi pertanyaan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Silakan untuk mengacungkan tangan atau berbicara. Sekaligus untuk pertanyaan kali ini kita hanya membatasi 3 pertanyaan saja untuk keseluruhan dari semua kelas. Terima kasih. Kepada rekan-rekan dipersilakan. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, disilakan untuk menghidupkan kamera dan juga mikrofonnya. Sepertinya tidak ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya terhadap pemaparan materi dari kelompok penyaji yaitu kelompok 1. Demikianlah presentasi sekaligus tanya jawab yang telah kami lakukan pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi. Saya mewakili rekan-rekan yang dari kelompok 1 yang bertugas. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.